Shalom, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di ibadah pemuda online yang ketiga. Sekarang mari kita siapkan hati kita masing-masing, kita naikkan lagu Sebab Kau Besar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami akan mulai ibadah pemuda online kami yang ketiga. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita naikkan lagu Dengan Sayapmu.
Ya, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak mengetahui firman-Mu untuk kami sekalian sebagai seorang pemuda-pemudi GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Dan kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menguasai hati dan pikiran kami, bahkan memberikan kami pengertian lebih dalam lagi ketika kami boleh membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kini bersabdalah, berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, saudara dan saudari sekalian, pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal 1. Mari kita buka sama-sama ya, Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua dan dilanjutkan ayat yang ke-9. Dan mari kita baca bersama-sama. 3, 4. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ya, saudara dan saudari sekalian, tema firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Kuat dan Teguh dalam Tantangan Masa Kini. Sekali lagi, kuat dan teguh dalam tantangan masa kini. Ada seorang pemuda atau cucu lah yang bertanya kepada kakek dan neneknya di suatu sore hari ketika mereka boleh minum kopi Nescafe bersama-sama. Ya, seorang pemuda ataupun cucu ini tanya kepada kakek dan neneknya begini. Kakek, nenek, jikalau waktu dapat diputar kembali, kira-kira kakek dan nenek akan kembali ke masa apa? Kemudian kakek dan nenek ini dengan semangat dan serentak menjawab, saya mau kembali ke masa muda. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa muda adalah masa yang amat menyenangkan. Betul atau tidak? Pasti betul lah. Ya, dijawab di rumah masing-masing. Pasti betul. Masa muda adalah masa yang paling menyenangkan. Masa muda adalah masa di mana seseorang memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan fisik sangat kuat sekali sehingga ia bisa melakukan perjalanan yang begitu jauh hanya dengan motor. Mungkin ada teman-teman sekalian, saudara dan saudari sekalian yang sudah keliling Pulau Bali ini hanya dengan motor di masa muda ini. Kemudian masa muda adalah masa di mana seseorang dapat berpetualang, seseorang dapat berkreasi, berkreativitas. Masa muda juga adalah masa di mana seseorang dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebagai seorang pemuda dan pemudi. Dan ketika ia boleh mengembangkan potensinya ini, itu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Kemudian masa muda adalah masa di mana seseorang dapat ataupun mulai hidup mandiri. Ia mulai lepas dari ketergantungannya terhadap orang tuanya. Kemudian masa muda adalah masa di mana orang juga mulai memikul tanggung jawab yang baru. Masa muda adalah masa di mana seorang pemuda ataupun seorang pemudi mulai memikirkan, merencanakan, dan juga memutuskan terkait dengan masa depannya yang akan datang. Jadi bisa dikatakan, sungguh masa muda ini adalah masa yang amat menyenangkan. Maka dari itu, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita pergunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Isilah masa muda ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Isilah masa muda ini dengan mengembangkan potensi yang Tuhan boleh berikan kepada saudara dan saudari sekalian. Jikalau ada tanggung jawab yang diberikan, lakukanlah dengan sebaik mungkin.
Jangan sia-siakan masa muda daripada saudara dan saudari sekalian. Sebab waktu tidak bisa diputar kembali. Nah, saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang masa muda adalah masa yang amat menyenangkan sekali bagi kita sekalian sebagai seorang pemuda dan pemudi Kristen. Akan tetapi dalam masa muda ini pasti ada saja tantangan, pasti ada saja ya pergumulan yang dihadapi oleh seorang pemuda dan pemudi. Mungkin orang lain berharap dalam hidupnya sebagai seorang pemuda dan pemudi ia tidak ingin ada masalah. Dalam hidupnya ia tidak ingin ada hambatan ataupun tantangan. Akan tetapi setiap manusia, setiap orang, setiap usia, termasuk usia masa muda, selama dia masih hidup di muka bumi ini, pasti ada saja hambatan, pasti ada saja pergumulan ataupun tantangan yang dihadapinya dalam kehidupannya setiap hari. Dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini kita boleh melihat Yosua yang adalah abdi Musa. Ia memiliki tantangan, ia memiliki suatu pergumulan yang amat berat ketika ia diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ya, perlu kita ketahui ya bahwa Yosua adalah seorang pemuda yang juga pada saat itu adalah seorang abdi Musa. Bisa dikatakan dia adalah seorang asisten ya, atau orang yang mendukung ataupun orang yang membantu Musa dalam kepemimpinan pada saat itu, memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Akan tetapi setelah Musa mati, ya dikatakan ya di ayat yang ke-2, setelah Musa mati, Tuhan Allah langsung menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa di dalam memimpin bangsa Israel. Yosua sebagai seorang pemuda pada saat itu tentu saja merasa kecut, tentu saja merasa takut, tentu saja merasa khawatir. Ya. Mungkin saja dalam pemikirannya, bisa tidak ya saya memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk ini? Bisa tidak ya saya memimpin bangsa Israel ini menyeberangi sungai Yordan? Bisa tidak ya saya memimpin bangsa Israel ini untuk merebut tanah Kanaan? Bisa tidak ya saya memimpin bangsa Israel? Dan apakah mereka akan mendengarkan saya atau tidak? Apa yang akan terjadi di masa depan nanti saya tidak tahu sama sekali. Kemungkinan Yosua juga punya pemikiran seperti itu, punya ketakutan yang seperti itu. Maka tidak heran ketika ia merasa takut, ketika ia merasa kecut ataupun tawar hati, Tuhan Allah sampaikan sebanyak 3 kali kepada Yosua. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, sampai 3 kali loh ya. Kalau saudara dan saudari baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 itu. Sampai 3 kali Tuhan Allah sampaikan kepada Yosua yang kecut, kepada Yosua yang tawar hati ini, kepada Yosua yang merasa takut ini. Tuhan Allah sampaikan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, saudara dan saudari sekalian, di sini kita bisa melihat ya, dan kita juga boleh mengetahui bahwa apa yang ditakutkan oleh Yosua, apa yang dipikirkan, dialami, dirasakan oleh Yosua, Tuhan Allah tahu itu. Maka dari itu Tuhan Allah sampaikan untuk kuatkan dan teguhkanlah hati Yosua kepada Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang akan menyertai Yosua untuk melewati tantangan ini, untuk melewati pergumulannya ini di dalam memimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan bisa kita ketahui ya, dalam perjalanan selanjutnya Yosua memang bisa memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan dengan penyertaan Tuhan semata. Saudara dan saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita pada masa muda ini tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Yosua yang adalah abdi Musa berubah menjadi seorang pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Dan mungkin juga kita berubah, mungkin dari seorang pelajar berubah menjadi seorang mahasiswa, kemudian seorang mahasiswa berubah menjadi seorang pekerja. Dan juga dalam masa pandemi ini kita juga diajak bersama-sama untuk berubah dalam artian mengikuti new normal, dalam artian menyesuaikan diri
ataupun beradaptasi dengan COVID-19 ini. Bahkan ada juga perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya ada tanggung jawab yang boleh diberikan kepada kita sebagai seorang pemuda dan pemudi. Saya ingin mengajak kepada saudara dan saudari sekalian, apapun perubahan yang terjadi dalam hidup kita, termasuk dalam tingkatan-tingkatan yang harus kita lewati, mari jalani bersama-sama dengan pertolongan Tuhan semata. Sama seperti Tuhan suruh Yosua, seberangilah sungai Yordan, mari kita juga dalam perubahan ini, mari kita jalan bersama-sama. Kemudian dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen, pasti juga ada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita. Pasti ada pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup kita masing-masing. Misalnya apa? Misalnya keuangan lah, ataupun dalam hal ekonomi. Mungkin ada seorang pelajar masuk kepada seorang mahasiswa ataupun kuliah, pasti memerlukan uang. Berpikiran bagaimana ini biaya kuliahnya ini, cukup atau tidak selama masa 4 tahun. Jangan sampai nanti ada biaya-biaya lain yang boleh dikeluarkan. Kira-kira bisa tidak bayarnya? Kira-kira orang tua bisa tidak bertanggung jawab untuk bayar uang kuliah ini? Ataupun ada hal yang lain lagi, ada yang bergumul dengan sakit penyakitnya yang tak kunjung sembuh sampai dengan hari ini. Ada juga yang bergumul dengan pekerjaan, mungkin dulu bekerja, tapi dalam masa COVID ini ada yang di PHK, dipecat, begitu. Kemudian kira-kira ada tidak pekerjaannya? Dapat tidak pekerjaan? Ataupun ketika melamar pekerjaan, dapat atau tidak? Ataupun ada usaha karena masa COVID ini ditutup sementara, sekarang bisa dibuka, kira-kira ada tidak pelanggan? Ada tidak yang membeli? Ada banyak pergumulan-pergumulan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda-pemudi Kristen. Termasuk juga dalam pergumulan dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada kita masing-masing. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan mengajak kita untuk kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita kepada Tuhan. Dalam artian kita percaya kepada Tuhan. Ketika ada tantangan apapun yang terjadi dalam hidup kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya Tuhan, bahkan dengan caranya Tuhan. Kemanapun kita melangkah, dalam artian ketika kita boleh menjadi seorang mahasiswa, ketika kita boleh menjadi seorang pekerja, ketika kita boleh melangkahkan kaki mencari pekerjaan, bahkan boleh membuka usaha, ataupun dalam hal kuliah ketika ada pergumulan dalam bangku kuliah, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan pun akan memberikan penyertaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu, hadapi tantangan dengan berani, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. 2 minggu lalu saya sampaikan, jangan lari daripada masalah, jangan lari daripada pergumulan kita masing-masing, tapi hadapi dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan berbicara tentang penyertaan Tuhan, kalau saat ini mungkin ragu, mungkin bertanya-tanya, kira-kira Tuhan menyertai saya atau tidak ya? Kalau saat ini ragu, saya ajak kita sekalian, coba ayo ingat kembali lagi masa-masa yang lalu lah, atau bulan lalu, atau 6 bulan lalu, atau 1 tahun lalu, ketika punya masalah yang sangat berat sekali, ketika punya pergumulan yang sangat berat sekali, dan di situ kita bisa melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ayo diingat kembali lagi. Kalau sudah ingat, saya sampaikan begini. Kalau 1 tahun lalu, ataupun 2 tahun lalu, ataupun 6 bulan lalu, Tuhan menyertai saudara dan saudari sekalian dalam pergumulan masing-masing, maka pada hari ini pun Tuhan juga akan menyertai saudara dan saudari sekalian dalam pergumulan masing-masing, dalam tantangan masing-masing. Saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama ya, kuatkan dan teguhkan hati kita kepada Tuhan. Sebab segala perkara, segala masalah, segala tantangan dapat kita tanggung di dalam Dia, Yesus Kristus, yang memberikan kita kekuatan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita. Teman-teman, kita akan memasuki doa syukur, syafaat, dan persembahan. Mari kita nyanyikan lagu Segala Perkara.
Mari kita satu dalam doa syukur, syafaat dan persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau boleh menyertai kami sampai dengan hari ini. Terima kasih telah menjadi seorang sahabat, terima kasih telah menjadi seorang penolong yang setia. Bahkan terima kasih juga Engkau boleh memenuhi segala keperluan kami, kebutuhan hidup kami sampai dengan hari ini. Bahkan dengan keyakinan kami, dengan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memenuhi segala keperluan kami di masa-masa mendatang. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa bersatu hati. Kami percaya ketika kami seorang pemuda dan pemudi Kristen menggunakan masa muda kami dengan sebaik mungkin, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menyertai kami sekalian. Bahkan ketika kami boleh mengalami perubahan demi perubahan yang terjadi dalam hidup kami, bahkan ketika ada tantangan demi tantangan yang harus kami hadapi, kami percaya, kami menguatkan hati kami, kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Engkau Tuhan beserta dengan kami kemanapun kami melangkah, dan apapun yang kami putuskan semuanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada, bahkan pemuda-pemudi Kristen yang ada di GKPB Bukit Doa Nusa Dua. Kiranya Engkau boleh memberkati pemuda-pemudi ini ya Tuhan dalam masa muda mereka masing-masing, dengan segala sukacita yang mereka boleh hadapi, alami, bahkan dengan segala pergumulan hidup yang mereka boleh alami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang adalah sahabat yang akan menyertai setiap pemuda-pemudi Kristen dimanapun berada dengan pergumulan hidup masing-masing. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati juga, kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati orang tua kami yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk memperhatikan kami, untuk mendidik kami, untuk memenuhi segala keperluan hidup kami masing-masing. Sebagai anak, sebagai seorang pemuda dan pemudi, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami masing-masing, dengan segala pekerjaan mereka masing-masing, dengan segala usaha mereka masing-masing. Bahkan kiranya Engkau juga boleh memberikan tubuh yang sehat. Bila ada masalah yang mereka hadapi, yang tidak mereka ceritakan kepada kami sebagai seorang anak, kami berdoa, Tuhan tolong kuatkanlah orang tua kami. Bahkan berikanlah jalan keluar yang terbaik yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk new normal yang sedang kami jalani dan akan terus-menerus kami jalani bersama-sama ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memampukan kami semua sebagai warga Bali, sebagai warga negara Indonesia,
untuk menjaga protokol kesehatan, untuk mengikuti protokol kesehatan ini Tuhan, demi keselamatan diri kami dan juga keselamatan orang lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan Wakil Bapak Ma'ruf Amin dan juga dengan jajaran yang ada Bapak. Kiranya Engkau boleh memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan di dalam menjalankan roda pemerintahan ini, bahkan di dalam mengambil keputusan demi keputusan untuk pemulihan Indonesia ini Tuhan setelah COVID ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya pemulihan terus menerus terjadi bagi Indonesia, bagi Pulau Bali ini ya Tuhan, dan juga bagi Nusa Dua ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua, orang-orang Kristen yang akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati kami semua ketika kami boleh beribadah di gereja masing-masing. Berikanlah kami hikmat di dalam mengikuti setiap aturan, di dalam mengikuti setiap perintah demi perintah Tuhan. Dan kami percaya bahwa seluruh warga gereja Kristen dimanapun berada, kami semua akan dimampukan Tuhan untuk mengikuti ini semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang boleh kehilangan anggota keluarganya melalui virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi anggota keluarga masing-masing. Dalam masa-masa kehilangan ini Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang boleh di PHK, kiranya Engkau juga boleh memberikan penghiburan, sukacita, kekuatan, bahkan ide-ide kreatif yang datangnya daripada-Mu. Di dalam mereka boleh berusaha, di dalam mereka juga boleh bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami boleh menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu dengan memberikan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan ini Tuhan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyafaat, dan kami memberikan persembahan kami. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus terus memegang hidup kita dan Dia juga terus menuntun langkah kita. Oke, maka dari itu kita terus berjalan bersama-sama dengan Dia. Mari kita bersukacita, kita naikkan pujian dengan-Mu Tuhan. Saudara dan saudari sekalian, marilah kita boleh bersama-sama meneguhkan, menguatkan hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam artian percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap hari, termasuk dengan pergumulan ataupun tantangan-tantangan yang boleh kita hadapi. Dan saat ini, arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera dari dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Sampai ketemu di ibadah yang selanjutnya. Bye.